Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa yang merasakan kasih Tuhan yang begitu baik dalam kehidupannya, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menguduskan seluruh kehidupan kami agar kami layak masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus-Mu yang tak terbatas itu melawat menjamah setiap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh tiada Allah yang sama seperti Engkau Tuhan. Kuasa-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, dan kasih-Mu yang tak berkesudahan memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu padaku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis
sepanjang kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan menjadi ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau sudah baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini, katakan takkan habis. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam ibadah KKR pada malam hari ini. Sebelum mendengarkan firman Allah, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, urapilah kami, layakkanlah seluruh kehidupan kami, berikan kami pengertian daripada Tuhan, sehingga kami bisa menangkap semuanya pesan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu melakukan suatu perjalanan dan tiba-tiba ketika ada di tengah perjalanan mendekati tujuan kita, lalu di depan mobil kita, di depan kendaraan kita ada seonggok batu yang begitu besar. Padahal itu sudah sangat mendekati tempat tujuan rekreasi kita atau tempat berlibur kita. Nah, ketika ada batu sebesar ini, apa yang kira-kira terlintas dalam pikiran kita? Apakah saat itu kita segera memutuskan untuk kembali dan membatalkan perjalanan rencana kita yang sudah disusun jauh-jauh hari? Atau dalam pikiran kita ada sesuatu yang lain? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ada suatu ungkapan yang mengatakan begini, perubahan cara pandang dari pikiran kita itu jauh lebih penting diperlukan daripada perubahan keadaan di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu, ketika kita menghadapi batu yang begitu besar ini, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran kita? Apakah langsung saat itu kita putuskan untuk pulang? Atau yang lain? Atau kita tinggalkan kendaraan, lalu kita berusaha melompati batu ini, atau berusaha mencari celah-celahnya, atau yang lain. Atau mungkin, karena kita kan dekat sekali dengan yang namanya media sosial, kita naik ke atas batu, lalu kemudian kita foto, kita selfie, lalu kita kirim ke medsos kita. Atau begitu? Atau yang lain lagi, kita mulai berpikir,
ini sebenarnya bukan halangan, tetapi ini adalah peluang. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara mengajak warga yang ada di sekitar tempat itu, ngomong kepada penguasa di tempat itu, mungkin lurah, kayak mungkin kepala desa, kayak mungkin siapa, kayak lalu katakan, Pak, saya punya ide untuk meminggirkan batu ini atau menghancurkan batu ini, sehingga batu ini yang selama ini atau mungkin sampai saat ini tidak mendatangkan hasil apapun, lalu bisa kita ubah menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan. Lalu bersama dengan warga satu persatu kita pukuli batu ini, kita hancurkan, lalu kemudian menjadi kerikil-kerikil, batu-batu yang kecil, lalu bisa dijual. Ataukah seperti itu? Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen, orang percaya ketika mengalami sesuatu yang diinginkan kepada Tuhan agar sesuatu itu diubah oleh Tuhan, disingkirkan oleh Tuhan, tidak menggunakan pikiran untuk sesuatu yang lain. Saya pernah membaca Bapak Ibu, ada orang yang bekerja di suatu tempat pendinginan daging. Nah, saat ketika dia ada di ruangan yang namanya cold storage, tempat pendinginan daging, tanpa ia sengaja ketika masuk ke ruangan itu, tiba-tiba pintunya tertutup. Dan ketika tertutup, tanpa dinyana, ternyata mengunci sendiri dan tidak bisa dibuka. Dia berusaha menggedor-gedor, tidak ada orang yang mendengarkan. Dia mulai khawatir, dia mulai ketakutan, aku pasti mati kedinginan di sini. Kita tahu tempat pendinginan daging dari hasil penyembelihan lembu atau sapi yang kemudian diawetkan di situ dengan didinginkan, dibekukan. Mungkin orang tidak akan bertahan untuk waktu yang cukup lama. Makanya kemudian orang ini berpikir aku akan mati kedinginan di tempat ini. Pikirannya mengatakan aku akan mati kedinginan di tempat ini. Lalu ketika selesai berupaya sedemikian rupa dan tidak mendapatkan hasil, dia kecapean duduk di tempat itu dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Dia tunggu 1 jam, tidak ada respon dari luar, 2 jam tidak ada respon, beberapa jam tidak ada respon, akhirnya dia betul-betul menjadi putus asa karena dalam pikirannya mengatakan dia akan mati di situ. Setelah melewati beberapa jam, dekat dari tempat dia duduk ada kertas dan ballpoint. Lalu dia kirimkan atau tuliskan pesan untuk istrinya, kalau aku mati di tempat ini kamu begini ya. Dan apa yang terjadi? Tidak dijelaskan berapa waktu dia ada di sana. Tapi kemudian sampai pada suatu kali orang ini betul-betul mati di tempat itu. Lalu kemudian tempat ini berusaha dibuka dari luar dan memang terbuka. Betapa kagetnya orang yang masuk ke tempat itu mendapati ada salah seorang yang terjebak di sana dan memang didapati dalam keadaan mati. Setelah diotopsi, diperiksa oleh dokter, orang ini terserang hipotermia, kedinginan. Lalu kemudian betapa mengagetkan mereka semua, ternyata tempat ini sudah lama tidak berfungsi dan alat pendinginnya sudah tidak berfungsi. Lihat, betapa pikiran itu bisa mengendalikan tubuh sedemikian rupa. Oleh sebab itu, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mempunyai pandangan melalui pikiran kita itu jauh lebih penting daripada menginginkan apa yang ada di sekitar berubah. Betapa banyak
orang Kristen menginginkan Tuhan mengubah apa yang ada di sekitarnya. Ketika sekitarnya itu tidak mengenakkan hidupnya, maka dia berdoa, Tuhan ubahkan ini ya Tuhan. Ubahkan ya Tuhan. Bukan pikirannya terlebih dahulu yang diubahkan agar bisa melihat masalah atau problem yang dia hadapi, lalu kemudian berdoa kepada Tuhan, tetapi yang diinginkan adalah mengubah apa yang ada di sekitarnya. Baik, kita membaca firman Allah terlebih dahulu. Kita akan baca di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Kalau mendengar ayat ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang melihat atau mengikuti ibadah ini akan menangkap, oh ini peristiwa tertentu yang sangat dikenal, begitu ya. Kita baca dulu. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu yang lain juga menyertai dia. 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya benar, teks ini sering kita jumpai, kisah ini sering kita dengar. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering mendengar ini, tetapi percayalah di dalamnya ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang luar biasa yang ingin Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Seringkali kita menganggap bahwa sesuatu yang biasa kita dengar, biasa kita baca, biasa kita lewatkan, ya kita lewatkan begitu saja. Ya, ini cerita sering dipakai di sekolah minggu. Bahkan mungkin bisa jadi begini, jika ada guru sekolah minggu yang tidak memiliki persiapan saat mengajar murid-muridnya, lalu asal comot saja, nah bukan tidak mungkin cerita ini yang diambil, karena ini sering sekali disampaikan di sekolah minggu, begitu ya. Jadi ketika tidak siap mengajar, tidak siap bahan untuk mengajar, maka materi ini yang kemudian disampaikan kepada anak sekolah minggu. Karena sudah terlanjur biasa sekali, biasa didengar, biasa disampaikan. Ingat, sesuatu yang biasa kita dengar tidak sepenuhnya, ya, tidak sepenuhnya mengandung sesuatu yang memiliki manfaat kalau kita tidak hati-hati, kalau kita terima begitu saja. Nah, firman ini begitu dalam, memiliki pengertian, memiliki pendalaman, memiliki pesan yang begitu besar. Nah, begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ada lagu-lagu di sekitar kita, mungkin bisa jadi ini sering Bapak Ibu dengar ketika sejak masih kecil, bahkan sejak masih bayi. Karena biasa saja, maka di dalamnya syairnya tidak begitu diperhatikan, apakah itu bermanfaat atau enggak. Ya,
Saya ambil contoh lagu Nina Bobo. Sering didengar? Ya, betul ya. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Meskipun itu anaknya namanya Umar, meskipun anaknya namanya Rokim, meskipun anaknya namanya Yohanes, ya lagunya itu Nina Bobo, enggak mungkin Umar Bobo, enggak mungkin. Betul? Jadi kalau misalnya yang ditimang itu anak laki-laki, terjadi pelecehan seksual. Orang tua terhadap anaknya. Anak yang laki-laki dianggap sebagai seorang perempuan, kan begitu. Tanpa kita sadari loh ya. Ada lagi, mungkin pernah mendengar lagu ini. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang dalam. Apa seterusnya? Saya tidak ingat dengan kisah itu ya, dengan lagu itu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Ini ceritanya tentang menanam apa? Jagung. Jagung tidak perlu dicangkul dalam kecuali kalau Bapak Ibu Saudara mau menanam mayat. Kan begitu. Kalau mayat harus dicangkul yang dalam. Kalau jagung cukup ditekan begitu saja sudah masuk jagungnya, sudah bisa tumbuh. Itu salah satu contoh ya. Beberapa contoh yang lain masih banyak sekali. Nah, seringkali ayat ini pun juga pembacaan ini, kisah ini karena begitu seringnya maka diabaikan begitu saja. Padahal di dalamnya ada sesuatu yang luar biasa. Ya, ikuti ini ya. Nah, di dalam ayat 35 kita bisa melihat bahwa Yesus sedang mengajak murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, dalam rangkaian kisah ini, Yesus menyimpulkan bahwa murid-muridnya tidak percaya kepadanya. Dalam bahasa Inggris dituliskan tidak ada iman kepada Yesus. Tidak beriman kepada Yesus. Murid-muridnya takut dengan kondisi yang ada di sekitarnya, yaitu di ayat 40 itu ya. Ketika terjadi gelombang begitu besar, begitu luar biasa, murid-muridnya menjadi takut. Dan Tuhan Yesus di ayat itu mengatakan, kenapa kalian takut? Kenapa kalian tidak percaya? Jadi di sini yang pertama yang bisa kita lihat dari kisah ini, murid-murid Yesus menjadi takut, lalu kemudian tidak percaya. Kenapa murid-murid Yesus menjadi takut atau tidak percaya, tidak beriman? Yang pertama karena murid-murid Yesus tidak memahami perkataan daripada Yesus. Apa perkataan itu? Marilah kita bertolak ke seberang. Yang namanya marilah kita bertolak berarti seluruh murid-murid itu bersama dengan Yesus diajak bertolak dari tempat berangkat sampai ke tempat tujuan. Dari tempat berangkat sampai ke tempat tujuan. Ingat ya. Marilah kita bertolak ke seberang. Dari berangkat sampai ke tempat tujuan. Tetapi ketika ada di tengah jalan, di perjalanan, ketika ada angin ribut, apa yang dikatakan murid-murid? Tidak pedulikah engkau guru, kita akan binasa. Nah, saat itulah kemudian Yesus mengatakan bahwa murid-murid tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena murid-murid tidak memperhatikan perkataan Yesus. Kalau Yesus berkata, marilah kita bertolak, berarti percaya saja pasti sampai kepada tujuan itu. Kan begitu. Ya. Ketika sampai ke tempat tujuan, tidak mungkin hanya Petrus saja, tidak mungkin hanya Yohanes saja, tidak mungkin hanya Andreas saja, tapi semua yang ada dalam perahu itu. Tetapi yang terjadi, murid-murid ketakutan dan murid-murid tidak percaya. Jadi penting sekali
Kadang-kala kita pun demikian, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita tidak ingat lagi dengan pesan-pesan yang disampaikan Yesus. Tidak ingat lagi kepada firman yang disampaikan oleh Yesus. Tidak lagi ingat kepada firman yang ada dalam Alkitab. Yang kita lihat adalah masalahnya, bukan pikiran kita arahkan kepada firman. Sehingga iman itu timbul. Memang ketika Yesus mengajak, marilah kita bertolak. Yesus tidak menceritakan secara detail, nanti di tengah jalan akan terjadi begini, nanti di tengah jalan akan begini. Enggak, tidak. Banyak hal di dalam Alkitab pun demikian. Ketika Tuhan memberikan sesuatu, baik itu janji, baik itu apapun, Tuhan tidak memberikannya secara detail. Jadi ada ruang yang kosong yang tidak diketahui siapapun itu, baik murid-murid maupun kita. Dan ruang yang kosong itulah yang namanya ketidaktahuan, ruang ketidaktahuan. Nah, dalam ketidaktahuan itu, dalam ruang yang kosong itu, kita belajar untuk beriman. Saya ulangi, ketika kita ada di dalam ruang yang kosong dalam pikiran dan pengertian kita, yaitu ketidaktahuan itu, maka saat itulah kita belajar beriman. Katakan amin. Saya kasih contoh. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Tuhan mengatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ketika Tuhan berfirman seperti ini, kebaikan seperti apa sih yang akan kita terima, yang akan diberikan Tuhan? Tuhan tidak bercerita. Ya, Tuhan tidak bercerita. Kalau misalnya masalah yang kita hadapi, kebaikan model apa? Masa masalah mendatangkan kebaikan? Tuhan tidak bercerita, tapi kita perlu mengerti ada sesuatu yang kosong, yang tidak kita mengerti, yang tidak kita ketahui, disitulah kita beriman. Sama seperti contoh, 1 tambah 1, kira-kira berapa Bapak Ibu? 2, betul, itu sudah pasti. Jadi ketika ditanya 1 tambah 1 berapa, enggak perlu Bapak Ibu beriman, aku beriman, pasti ini 2. Enggak perlu karena itu sudah pasti. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah pasti tidak dibutuhkan, itu iman. Karena ketidaktahuan kita, karena ketidakmengertian kita, saat itulah kita belajar untuk beriman. Ada ruang yang kosong, yaitu ketidaktahuan kita, butuh kita beriman. Lalu yang kedua sekarang, kenapa murid-murid menjadi takut? Kenapa murid-murid menjadi tidak percaya atau tidak beriman? Yang kedua adalah berusaha mengupayakan kekuatan sendiri. Kalau yang pertama, kenapa murid-murid menjadi takut, kenapa murid-murid dikatakan tidak beriman? Karena mengabaikan perkataan Yesus, mengabaikan firman daripada Yesus, tidak memegang firman itu. Lalu yang kedua, kenapa mereka menjadi takut, kenapa mereka menjadi tidak beriman? Karena mereka berusaha untuk mengupayakan dengan kekuatan sendiri. Apa itu? Coba baca dulu ayat 37. Lalu mengamuklah angin tofan itu yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dalam terjemahan bahasa Indonesia memang dituliskan mulai penuh, tetapi di dalam bahasa Inggris dikatakan sudah penuh air. Sudah penuh dengan air. Nah, kalau sudah penuh dengan air berarti kan sebelumnya kosong. Ketika air masuk sedikit demi sedikit karena mereka Andreas, Andreas, Petrus, Yohanes itu kan nelayan memang. Jadi mereka berusaha untuk mengeluarkan air itu. Dikeluarkan, tapi air masuk, dikeluarkan, air masuk, dikeluarkan, air masuk, dikeluarkan, sampai mereka kecapean. Mereka mengusahakan sendiri dan tidak menghasilkan apa-apa. Baru setelah itu datang kepada Yesus.
Bukankah hal itu persis seperti kehidupan kita? Ketika masalah datang, ketika problem datang, kita berusaha dengan sekuat tenaga. Dengan kekuatan kita mengatasi itu. Baru setelah bahasa Jawanya notok, raiso popo, ndak bisa ngapa-ngapain, baru datang kepada Yesus. Iya apa iya? Itu yang terjadi, belajar. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita ada batasnya. Kita ini terbatas. Saya mempunyai quote perkataan yang luar biasa. Coba baca ya. Banyak orang Kristen menggunakan Tuhan untuk menggenapi hidup mereka. Bukan menggunakan hidup ini untuk menggenapi rencana daripada Tuhan. Saya ulangi. Banyak orang Kristen menggunakan Tuhan untuk menggenapi tujuan hidupnya, bukan menggunakan hidup ini untuk menggenapi tujuan Tuhan. Ya, ya. Mari Bapak Ibu, berubah. Ya, berubahlah. Mari kita pakai hidup ini untuk menggenapi rencananya Tuhan. Bukan mengeksploitasi Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memenuhi keinginan kita, untuk memenuhi kemauan kita. Banyak orang Kristen yang menganggap bahwa Tuhan itu hanya pelengkap saja atau dekorasi saja. Kalau enggak butuh, ya enggak dipakai. Itu kan dekorasi. Ya, kalau enggak perlu dipasang, ya enggak usah dipasang. Seperti itulah murid-murid saat itu. Seperti itulah kita mungkin. Kalau enggak perlu, enggak datang kepada Tuhan. Kalau butuh baru dipakai, baru datang kepada Yesus. Ini ironis sekali. Dan tetapi ini adalah kenyataan. Bapak Ibu, pada saat kita menemui atau menghadapi masalah, saya tanya, nama siapakah yang pertama kali muncul dalam pikiran kita? Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menemui masalah, ketika kita menghadapi problem yang begitu berat, kira-kira nama siapa yang muncul dalam pikiran kita untuk bisa kita mintai tolong? Ayo jujur. Suamikah? Istrikah? Anakkah? Pendetakah? Jangan. Yang muncul pertama kali harus Yesus. Yang ketiga, kenapa murid-murid menjadi begitu takut dan kenapa murid-murid tidak beriman? Yang ketiga jawabannya adalah murid-murid berpikir negatif tentang Tuhan atau tentang Allah. Coba baca di ayat 38 ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Coba, kalau saya membaca ayat ini, saya itu rasanya seperti tidak habis pikir sama murid-murid ini. Murid-murid sudah berupaya sedemikian rupa, lalu kemudian mereka gagal, mereka tidak bisa mengatasi masalahnya. Harusnya ketika datang kepada Yesus, dengan rasa bersalah dia mengatakan, "Tuhan, aku sudah berupaya tapi aku tidak bisa apa-apa." Kan begitu, normalnya kan begitu, warasnya kan begitu. Tapi murid-murid tidak. Justru ketika datang kepada Yesus, dia katakan apa? "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Coba. Itu pun kan juga mirip dengan kita ya. Ketika kita ada dalam masalah, kita atasi sedemikian rupa, kita berusaha mengatasi sendiri. Tetapi ketika tidak bisa, lalu kita datang kepada Tuhan. "Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan? Aku ini sudah setia loh. Aku ini sudah bayar persepuluhan loh. Aku sudah melayani loh.
Habis waktuku buat Engkau. Tetapi kenapa ini terjadi ya Tuhan? Betul? Mari Bapak Ibu. Jangan kita punya pikiran negatif kepada Tuhan. Kalau kita menemui masalah atau kita menghadapi problem masalah yang sulit, jangan mudah menyalahkan Tuhan. Jangan gampang-gampang menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, kurangkah kasihnya Tuhan itu untuk kita? Masih kurangkah Yesus disalib? Yesus hancur tubuhnya. Untuk siapa? Untuk kita. Masih saja kalau kita ada masalah, sakit sedikit, sudah marah sama Tuhan, sudah merengek-rengek sama Tuhan. Itu sama seperti halnya kita ini seperti orang Kristen yang cengeng. Jangan menjadi orang Kristen yang cengeng. Jangan mudah menyalahkan Tuhan. Kasih Kristus di atas kayu salib itu cukup untuk menolong, untuk memperlihatkan betapa besarnya kasihnya Dia. Betapa mulianya kasihnya Dia. Betapa tidak terbatasnya kasihnya Dia. Tapi seringkali yang kita lakukan, kalau kita menghadapi kesulitan, kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi jalan buntu, tidak bisa mencari jalan keluarnya seperti apa, kita datang kepada Tuhan, bukan minta tolong, tetapi marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Bahkan ada beberapa, kalau tidak ada mujizat dalam hidup kita, rasa-rasanya Tuhan itu tidak mengasihi kita. Bapak Ibu, kasih Tuhan tidak selalu ditunjukkan dalam bentuk mujizat. Kasih Tuhan tidak selalu ditunjukkan dalam bentuk mujizat. Ketika engkau bisa bernafas, ketika setiap hari engkau bisa bangun dari tempat tidurmu dalam keadaan baik, itu adalah kasih Tuhan yang besar atas kehidupanmu. Itu pertolongan Tuhan. Itu anugerah yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, bagaimana kita minta tolong kepada Tuhan, itu menunjukkan kebesaran iman kita kepada Tuhan. Saya ulangi. Bagaimana kita minta tolong kepada Tuhan, itu menunjukkan kebesaran iman kita kepada Tuhan. Marilah kita berpikir Bapak Ibu, marilah kita memahami, meskipun kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja, tapi percayalah, hatinya tetap untuk kita. Katakan amin. Meskipun engkau tidak melihat Tuhan bekerja melalui tangannya, tapi percayalah hatinya untuk kita. Sekarang apa tujuan Tuhan? Menempatkan, mengizinkan kita masuk dalam persoalan, masuk dalam masalah, masuk di dalam badai. Tentu Tuhan punya maksud. Tentu Tuhan punya tujuan, punya alasan. Yang pertama, agar kita berubah. Katakan sama-sama, agar kita berubah, agar saya berubah. Mari kita baca ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 41. Mereka menjadi takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di situ ada dua kata takut. Begitu takut dan sangat takut. Ya, begitu takut dan sangat takut. Kata begitu takut di ayat 40 itu artinya adalah penakut. Penakut itu artinya tidak berani menghadapi sesuatu. Itu yang pertama.
yang ayat 40. Jadi saat itu murid-murid adalah seorang murid-murid yang penakut. Tetapi kemudian ayat 41 berubah menjadi sangat takut. Sangat takut setelah apa? Setelah melihat badai itu berhenti, taufan itu berhenti. Sehingga yang ayat 41, kata takut di situ, sangat takut di situ artinya adalah respect atau hormat kepada Tuhan. Jadi dari penakut diubah Tuhan menjadi orang yang respect kepada Tuhan. Ada perubahan dalam kehidupan para murid. Oleh sebab itu, kalau kita menghadapi suatu masalah, jangan pernah minta Tuhan untuk mengangkat masalahmu. Tuhan, aku sudah capek sama masalahku. Tuhan, aku sudah capek sama problem yang aku hadapi. Angkat ya Tuhan. Hancurkan ya Tuhan. Jangan. Itu adalah bentuk agar Tuhan mau mengubah hidupmu untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih indah lagi, untuk menjadi lebih dewasa lagi. Acap kali kita melakukan ini, mengubah masalah kita. Yang kita ubah bukan masalah tapi pikiran kita. Yang di dalamnya di sana ada pikirannya Tuhan, yaitu iman kepada Tuhan. Jangan pernah meminta Tuhan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menghadapi problem atau masalah, jangan pernah meminta Tuhan untuk mengurangi beban yang berat dalam pundakmu. Tetapi mintalah Tuhan menambahkan kekuatanmu, katakan amin. Sehingga kalau begitu kita tidak cengeng lagi Bapak Ibu. Ya. Tuhan menempatkan kita pada situasi yang buruk agar kita bisa keluar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, tujuan apakah sih Tuhan menempatkan kita, mengizinkan kita ada dalam persoalan, ada dalam problem, ada dalam permasalahan, ada di dalam badai. Baca ulang 41, ya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin danau pun taat kepadanya. Yang kedua, kenapa Tuhan mengizinkan badai terjadi? Yang pertama agar kita memiliki ada perubahan dalam diri kita. Yang kedua, supaya kita semakin mengenal Dia. Supaya kita semakin mengenal Tuhan kita. Dari pasal 1 sampai pasal 4 Tuhan Yesus, murid-murid sudah bersama dengan Yesus, betul? Sudah berulang kali mendengarkan khotbahnya Yesus, sudah berulang kali mendengarkan pengajarannya Yesus, sudah berulang kali melihat dengan mata kepalanya sendiri mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Tetapi kenapa mereka pada suatu kali menghadapi masalah, mereka tidak percaya kepada Yesus? Kebangetan Bapak Ibu. Ya. Kita jangan seperti itu. Kita mengikut Tuhan sudah sekian puluh tahun, sekian belas tahun, sekian tahun. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, kita menjadi takut, kita menjadi tidak beriman kepada Yesus. Padahal firman Allah sudah kita lihat betapa Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, di ayat ini mereka mengatakan siapakah gerangan orang ini? Apakah mereka tidak tahu bahwa yang di depannya itu tidak atau bukan sekadar guru yang baik, bukan sekadar seseorang yang memiliki perilaku kehidupan moral yang baik, tidak hanya sebatas itu. Tetapi di depannya itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia dalam tubuh Yesus. Yesus bukan sekadar nabi. Yesus bukan sekadar guru yang baik. Yesus bukan sekadar manusia yang bermoral. Yesus bukan sekadar manusia
yang limpah atau penuh dengan hikmat, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Katakan amin. Dia yang sudah mengalahkan maut, dia yang sudah mengalahkan dosa, sehingga membuat kita tidak perlu lagi takut. Ingat, dosa sudah diselesaikan Yesus, dibereskan Yesus di atas kayu salib. Dan kematian yang sering kali, banyak kali membawa manusia ketakutan terhadap kematian, sudah dikalahkan oleh Yesus dalam kubur yang kosong. Kurang apa? Persoalan terbesar manusia yaitu dosa, itu sudah dibereskan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan ketakutan terbesar manusia adalah kematian, sudah dikalahkan di dalam kubur yang kosong. Mari Bapak Ibu Saudaraku, bangkit. Bangkit. Menjadi anak-anak Tuhan yang limpah iman. Yang tidak memandang kesukaran, kesulitan di sekitar kita, lalu mengecilkan iman kita. Bangkitkanlah, pandang Yesus. Yesus adalah Allah yang sudah menjadi manusia, yang mampu dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, bersyukur buat firman Tuhan pada malam hari ini. Mampukan Tuhan kami memiliki iman yang benar, iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh. Sehingga kesulitan apapun, masalah apapun, problem apapun di dalam kehidupan kami, ketika menimpa kami, menerpa kami dengan hebat, dengan kuat, berikanlah kami kekuatan untuk bisa menanggungnya. Berikanlah kami kekuatan yang lebih sehingga kami bisa menang atas itu semua bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami tampil menjadi orang-orang yang menang. Tampil menjadi pribadi-pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Memiliki iman yang dewasa, memiliki iman yang sungguh, memiliki iman yang sejati. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada, berkatilah satu persatu ya Tuhan. Pengiringan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan terus serta menyatakan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan akhiri Tuhan ibadah kami. Sebelum kita mengakhiri Bapak Ibu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Sebelum kita berpisah, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan-Mu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan-Nya melalui Roh Kudus-Nya menyertai dan memberkati kita semua malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.